Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam renungan tanggal 5 November 2020 dengan saya Sintua J. Simanjuntak, Ketua Marturia HGBP Jalan Lurah. Sebelum kita memulai atau melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Roma ayat 2:5. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kami kenal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, di saat teduh ini, kami berterima kasih. Kami bangun dari tidur kami Tuhan dalam kesehatan. Tuhan menyertai kami sepanjang malam hari ini Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, biarlah Tuhan, firman Tuhan menjadi sandaran hidup kami, menjadi standar hidup kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, yang saya kasihi, firman Tuhan yaitu dari Rom 2 ayat 5. Demikian dalam bahasa Batak. Alai dibahen jogal ni roham na soolo mubai di paguguk hodo dirimas diari hasusonggok nirimasi di nagabe patar uhum natigori dibahen debata. Sekali lagi pujahaho kami. Alai dibahen jogal ni roham na soolo mubai di paguguk hodo tulirim rimas diari hasusonggok nirimasi ninagabe patar uhum natigori dibahen debatar. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kekerasan hati adalah suatu hal yang biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap manusia mempunyai hati. Ada yang lembut, ada yang keras dalam menyikapi sesuatu masalah. Dalam nas ini, Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat di Rom, bahwa hukuman Allah akan nyata atas semua orang. Hukuman Allah berlaku untuk semua orang yang mengeraskan hatinya, yang menutup hatinya akan firman Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengingatkan
betapa manusia sangat tidak layak di hadapan Allah bila tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau bertobat akan segala pelanggaran dan dosa yang ia lakukan. Paulus mengingatkan jemaat di Roma supaya jemaat yang ada di Roma jangan mengeraskan hatinya, jangan menutup hatinya akan pertobatan yang dibawakan oleh Yesus Kristus ke dalam hati mereka. Tetapi dikatakan supaya hatimu tidak keras, supaya tidak mengeraskan hatinya akan kebenaran firman Tuhan, tetapi supaya bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Itulah yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh Yesus Kristus di dalam pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Bahkan dikatakan jangan menimbun dosa dalam diri kita. Seperti suatu penyakit apabila menumpuk dan menimbun dalam kehidupan kita, akan membawa suatu malapetaka, bahkan kematian di dalam kehidupan kita. Demikian juga saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus, apabila kita menimbun kekerasan dalam hati kita, kita akan mendapat suatu malapetaka yang dahsyat, yaitu kematian selama-lamanya. Karena dikatakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus, bahwa hukuman Allah tidak bisa ditawar-tawar. Bahwa hukuman Allah akan dinyatakan dalam keadilan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus, sebelum kita makin jatuh dalam dosa, sebelum hati kita makin mengkristal dan makin mengkeras, kita segeralah bertobat, melembutkan hati kita, melembutkan pikiran kita, supaya firman Tuhan dapat bersemayam, supaya firman Tuhan mau tinggal di dalam kehidupan kita, mau tinggal di dalam hati kita. Kekerasan hati seperti bangsa Israel yang selalu mengeraskan hatinya di hadapan Allah tidak mendapat apa-apa di dalam kemuliaan Allah. Bahkan hanya kematian saja yang membawa orang-orang dan yang mengeraskan hatinya akan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Ingatlah bagaimana bangsa Israel, bagaimana bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, tidak satu pun yang tiba di tanah Kanaan kecuali Joshua dan Kaleb, dan yang lahir di perjalanan itulah yang sampai ke tanah Kanaan. Selebihnya adalah musnah, selebihnya adalah mati atas kekerasan dan kedegilan hati mereka di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus, pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang selalu mengeraskan hati akan firman Tuhan.
dan mau bertobat dan mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Mau menerima Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan saya, mengingatkan Anda atas hukuman Allah, bahwa hukuman Allah akan dinyatakan atas semua orang. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus, di ayat 7 dikatakan, hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Bahwa kita akan binasa bila selalu mengeraskan hati kita, selalu menutup hati kita akan firman Tuhan, selalu menutup hati kita atas anugerah Tuhan. Kita akan binasa di dalam hidup kita. Alangkah sayangnya, alangkah kita tidak berdaya kalau kita hidup dalam kekerasan hati. Tetapi Paulus mengingatkan kita agar kita bertobat dan meninggalkan hidup yang lama dan hidup menempuh hidup yang baru. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil dan yang dinyatakan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, adik-adik, seluruh jemaat HGB Jalan Lurah, bahwa hukuman Allah itu akan dinyatakan suatu kelak. Bahwa pengakuan iman rasuli mengatakan bahwa Dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pada saatnya nanti kita akan dihakimi. Pada saatnya kita nanti akan dihukum sesuai dengan perbuatan kita. Oleh karena itu, pertobatan itu adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat urgen bagi orang percaya. Bertobat yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Allah akan mengadili kita, akan menghukum kita dalam kejujuran dan keadilan yang akan dinyatakan. Oleh karena itu, Bapak, saudara-saudara, marilah kita selalu berbuat baik di dalam kehidupan kita. Walaupun perbuatan baik yang kita lakukan tidak suatu jaminan atau tidak menjaminkan kita akan hidup untuk selama-lamanya. Tetapi Paulus mengatakan, selagi ada waktu, perbuatlah kebaikan. Jangan tutup hatimu untuk melakukan kebaikan. Jangan keraskan hatimu untuk melakukan suatu kebaikan. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, selagi ada waktu, berbuatlah suatu kebaikan. Atong nang hita penwaing, molo petauna ringkan dingolutang. Unang mataramu tarajui mergogoi lahu palon hita sian uhum ni dewata. Alai taulahu manadengani sian nasa roha dohot gogo. Dadani hamol tota ni rohatta pabua. Nunga jumono di palua debata hita sian rimasna.
asa ia uhum na tigor na pinapatak ni debata tujolma ima haluaun na binabasahon ni debata dada haluaun ala ni gogo habisuhon dohot hinaringan ni pabahenan ay halak na mga sao pabahenan na mga luluy haluaun na manotong ido halak sigijang roha jara maswadahon Jesus Kristus songon si palua hajolman hata ni debata dihita di bagasan manugoton asa tok-tok hita maulahon akaringgan tok-tok hita mabuka rohata laho masilalehan tu aka jolma alaido sada gabaran naung diasihi manang nari pasu-pasu dewata hita sayang gia ma di pargogo itu hata hita di bagasan sedarion lahu mangulahon ulauta lahu mangulahon segala aktivitas ta asa mahite hita ulauta patar dame nasihat tuhata patar pabahinata di nguluta sigalo pare alani dihamuna amanami do tinanami sanggia ma parsidot hita di harajauna parsidot hita di hanguluan na sudah naung pirna dari ni Kristus di hita saduhuna unang manian do tita ruhum unang manoh tita hona rimas ni debata alai gawe malua mahita sian rimas ni debata sian hukum na saliling nililingna songo di jamita di bagasa tikyon di majimita di bagasa manugoton asa lepas hita asa unang pasyo tita di hamatean na saliling nililingna alai dohok mahita manean dihanguluan saliling nililingna nari patupan ni Kristus diaka napusya amin martang yang mahita mole ate mariho ale Tuhan Jehovah perdengan bahasa masaringar hatam di manuguton ale Tuhan lahu paingoton hami adorak sohu lakahon hami lakanami lahu mangulahon akaulon nami ali Tuhan napinasa mo Tuhan Tuhan hatam di bagasan tikyon di bagasan manugo ni harion ali Tuhan asa unang jugal rohanami asa unang karas manutup roharo pikiran nami di hatam manutup akapabaheran na ringgan di bagasan ngulu nami di Tuhan mangilu hami Tuhan di Tuhan mono pimadabu hami tulaw na kanasongonia di Tuhan masoba hami di Tuhan di bagasan manugoton tinggal lokay may di Tuhan gawe berubah hami di Tuhan melembutkan rohanan bertobat hami di Tuhan sian ulaw nami akan sedinggania di Tuhan gawe mengulahon akka lomay rohan mulai ate maduho di Tuhan di bagasan sedariona di Tuhan satu tangamu mah daging dohot to dinan sude ali Tuhan ruas di huriamona di Tuhan ruas ni hagawe jalan lurat cimahiona di Tuhan gonggoy mahami di Tuhan padawal di Tuhan akka sahit alay leo matuhami di Tuhan akka silas naroha asa alanya di Tuhan marlas naroha huriamona di Tuhan jaka basa-basa jaka pasu-pasu nanan sipasato mo Tuhan ahapel di Tuhan no pikiri hami ahapel ali Tuhan aktivitas namin di Tuhan di bagasa senaryon satu homay ali Tuhan pasu-pasu may ali Tuhan dalam mo ali Tuhan lau sumarihon hami akka yanakom akka naong
pinamar maul mona de Tuhan. Pasu-pasu de Tuhan, ulun nami de Tuhan. Dehot tu nasida bisuk, lahu manguluhon huriamon. Makswak soli Tuhan, bangsa do negara nami. Toktong do hame de Tuhan, martangiang. Asa homa de Tuhan, napa mar bisuki nasida. Asa mar bisuk nasida de Tuhan, terlungobi Tuhan, tung masay takas de botoho. Mara naro ale Tuhan tu negara nami, tu sadok pertibion ale Tuhan ima COVID-19 ale Tuhan. Mengilu hame ale Tuhan. Daktar tau kayu ale Tuhan nama son ale Tuhan. Alai saguro di horo sadok ngulu nami. Saguro di horo sadok pertibion ale Tuhan. Masih maruham. Satu tangamu ma ngulu nami sadu. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Jano ma tanging elekinek nami. Amin.